Halo Sobat Bijak, Bisa Pajak akan memberikan materi-materi yang spesial buat Sobat Bijak yang ingin mengerti dan belajar lebih lanjut mengenai perpajakan. Pajak tidak hanya ditujukan untuk kaum profesional saja, tapi ditujukan juga buat setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib ber-NPWP. Nah, bagi Sobat Bijak yang menganggap dirinya awam pajak, dapat belajar bersama di channel Bisa Pajak. Materi-materi spesial yang saya maksud mengenai seputar pertanyaan mengenai pajak dan sekaligus saya akan memberikan jawabannya juga. Materi ini berguna buat Sobat Bijak yang mau mengikuti ujian brevet dan OSKP. Silakan mengikuti terus sampai selesai. Mari belajar bersama Bisa Pajak. Bisa Pajak akan memberikan materi pertanyaan sekaligus jawaban yang diperlukan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan. Dapat juga sebagai referensi untuk ujian brevet dan USKP. Materi yang ke-10 mengenai akuntansi pajak. Soal yang pertama, PT Gundala memiliki modal disetor sebanyak 1.000 lembar saham pada tanggal 1 Juli 2015. PT Jumasta membeli saham PT Gundala dari pemegang saham lain sebesar 250 lembar saham dengan harga 2 miliar rupiah. Untuk keperluan tersebut, PT Jumasta membayar dengan dana sendiri 200 juta rupiah dan kredit Bank Mandiri sebesar 1.800.000.000 rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berdasarkan informasi tersebut, PT Jumasta melaporkan biaya bunga untuk menghitung PPh terutang dalam SPT sebesar A. 180 juta rupiah, B. 0 rupiah, C. 90 juta rupiah, dan D. 100 juta rupiah. Dan jawabannya adalah yang B. Dengan demikian, dari soal dapat disimpulkan bahwa PT Jumasta memiliki penyertaan modal di PT Gundala sebesar 25% dari jumlah modal yang disetor 250 lembar saham dibagi 1.000 lembar saham. Hal ini berakibat biaya bunga pinjaman tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena pengeluaran tersebut terkait dengan pendapatan berupa dividen dari PT Gundala yang termasuk pendapatan bukan objek PPh. Soal nomor 2. Pada tanggal 30 Mei 2016, PT Jarum Suntik memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang berasal dari salah satu sekolah di Kudus untuk melanjutkan belajarnya di Universitas Kebangsaan Malaysia. A. Beasiswa tersebut bagi PT Jarum Suntik dapat dibiayakan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. B. Beasiswa tersebut bagi PT Jarum Suntik tidak dapat dibiayakan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. C. Beasiswa tersebut dapat dibiayakan oleh PT Jarum Suntik apabila bagi penerimanya dianggap sebagai penghasilan. Dan D. Beasiswa tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal apabila tidak dibebankan secara komersial. Dan jawabannya adalah yang A. Berikut penjelasannya. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya, dalam memori penjelasannya, menerangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Soal yang ketiga, pada saat menghitung besarnya penghasilan kena pajak, pengeluaran-pengeluaran berikut ini tidak perlu dilakukan koreksi fiskal positif kecuali A. Pakaian seragam untuk petugas keamanan, B. Sarana antarjemput pegawai, C. Penginapan bagi awak kapal, dan D. Pakaian seragam pekerja kantor. Dan jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK titik 03/2018 bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, sebagaimana meliputi pemberian atau penyediaan A. Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, B. Pakaian seragam petugas keamanan, C. Sarana antarjemput pegawai, D. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan atau E. Kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Soal nomor 4. PT MP melakukan kegiatan menjual barang-barang spare part untuk industri otomotif. Perusahaan memberikan fasilitas bagi pegawai-pegawai tertentu karena jabatannya atau seperti manajer pemasaran, antara lain dengan memberikan fasilitas berupa mobil sedan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dengan harga Rp444 juta. Apabila perusahaan menghitung besarnya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun dan aktiva tersebut termasuk dalam kelompok 2, maka besarnya penyusutan fiskal tahun 2014 yang boleh diakui sebesar A. Rp111 juta, B. Rp27.750.000, C. Rp55.500.000, dan D. Nihil karena mobil sedan merupakan kenikmatan yang tidak dapat dibebankan secara fiskal. Dan jawabannya adalah yang C. Berikut penjelasannya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 96/PMK titik 03/2009 dan keputusan Dirjen Pajak nomor KEP strip 220-PJ-2002 diatur bahwa biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar. Pembebanannya dilakukan melalui penyusutan
Dengan demikian, penyusutan fiskal tahun 2014 untuk mobil sedan adalah 50% dikali 25% dikali 444 juta rupiah sama dengan 55.500.000 rupiah. Soal nomor 5. PT Ferdian Utama sebagai wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat pada 2012 berencana melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Pernyataan berikut ini yang benar kecuali A. Wajib mengajukan permohonan untuk revaluasi aktiva tetap kepada Dirjen Pajak. B. Selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh 10%. C. Revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir. Dan D. Wajib pajak tidak diperkenankan melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Dan jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya. Sesuai pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 79 PMK titik 03 2008 1. Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. 2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Soal yang keenam, PT Semilir Angin pada bulan September 2009 mengambil pinjaman dalam mata uang asing sebesar 1.500.000 US dollar atau kurs BI Rp9.500, kurs KMK Rp9.700. Angsuran dilakukan mulai tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009, kurs naik menjadi kurs BI Rp9.750 dan kurs KMK Rp9.900. Atas kejadian tersebut, perusahaan menyesuaikan saldo pinjaman pada tanggal neraca dan mengakui kerugian selisih kurs berdasarkan ketentuan fiskal. A. Rugi selisih kurs tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena belum ada realisasi angsuran. B. Rugi selisih kurs dapat diakui karena sudah sesuai dengan standar akuntansi. C. Rugi selisih kurs dapat diakui berdasarkan kurs KMK. D. Pengakuan laba atau rugi selisih kurs harus menggunakan metode kurs tetap. Dan jawabannya adalah yang B. Berikut penjelasannya. Ketentuan mengenai penyesuaian saldo pinjaman dan pengakuan kerugian akibat selisih kurs adalah perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 10 tentang pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing paragraf 21 pada akhir periode pelaporan dengan kurs penutup. Paragraf 26, selisih nilai tukar yang berbeda dengan periode pelaporan awal atau sebelumnya harus diakui sebagai laba atau rugi pada periode terjadinya. Perlakuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1, selisih kurs adalah objek pajak. Pasal 6 Ayat 1, PKP untuk BUT termasuk selisih kurs.
keuntungan atau kerugian, dan fluktuasi kurs mata uang asing berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dilakukan secara taat asas sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulannya, karena perpajakan mengikuti standar akuntansi, maka kerugian penyesuaian kurs pada tanggal neraca dapat dibebankan secara fiskal. Soal nomor 7. CV Merdeka menjual barang kena pajak ke Pemda Tangerang sebesar Rp253 juta. Harga tersebut termasuk pajak pertambahan nilai. Penyerahan barang dan invoice dilakukan pada tanggal 2 Juni 2012. Uang baru diterima CV Merdeka dari Pemda Tangerang pada tanggal 24 Juni 2012. Berapa uangnya diterima CV Merdeka pada tanggal 24 Juni 2012 atas transaksi tersebut? A. Rp226.550.000. B. Rp230 juta. C. Rp249.550.000 dan D. Rp253 juta. Dan jawabannya adalah yang A. Sesuai dengan KMK strip 563 KMK titik 03/2003, bendaharawan pemerintah atau daerah ditunjuk sebagai wajib pungut PPN sesuai dengan PMK strip 154/PMK titik 03/2010. Ju PMK strip 224/PMK titik 011/2012. Penjualan barang kepada instansi pemerintah dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga beli sebelum dikenakan PPN, serta wajib dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau daerah. Maka uang yang diterima CV Merdeka adalah sebagai berikut. Harga jual include PPN Rp253 juta dibagi 1,1 sama dengan harga jual exclude PPN atau DPP Rp230 juta. PPN 10% sama dengan 23 juta. Harga jual exclude PPN atau DPP Rp230 juta dikalikan PPh pasal 22 1,5% sama dengan Rp3.450.000. Jadi, harga jual exclude PPN atau DPP Rp230 juta dikurangi Rp3.450.000 sama dengan Rp226.550.000. Soal nomor 8. Manakah pernyataan berikut ini yang paling benar? A. Perbaikan kendaraan secara besar-besaran dengan cara menambahkannya pada nilai sisa buku fiskal kendaraan yang diperbaiki. B. Renovasi atas bangunan dilakukan dengan cara menambahkannya pada nilai sisa buku fiskal bangunan yang direnovasi. C. Biaya upgrade atas software program aplikasi dengan cara menambahkan pada nilai sisa buku fiskal software yang di-upgrade. D. Jawaban A, B, dan C benar. Dan jawabannya adalah yang C. Berikut penjelasannya. Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPh mengatur bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha,
dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dan 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Pasal 3 ayat 4 sesuai keputusan Dirjen Pajak nomor KEP strip 316 garis miring PJ titik garis miring 2002 mengatur dalam hal pengeluaran atau biaya upgrade program aplikasi khusus. Pengeluaran atau biaya tersebut terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan masa manfaat baru atau penuh terhitung mulai bulan dilakukan upgrade. Soal nomor 9. Pada saat menghitung besarnya penghasilan kena pajak, pengeluaran-pengeluaran berikut ini tidak perlu dilakukan koreksi fiskal positif kecuali A. Pakaian seragam untuk satpam kantor, B. Penyediaan dana untuk pribadi pegawai, C. Penginapan bagi kru pesawat atau kapal, dan D. Penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai. Jawabannya adalah yang B. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 83 strip PMK 03 garis miring 2009 bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah A. Pemberian atau penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. B. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. C. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Selanjutnya, diatur lebih lanjut dalam pasal 10 ayat 1 Perdirjen nomor PER strip 51 garis miring PJ garis miring 2009 bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C, Peraturan Menteri Keuangan meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan atau satpam, sarana antar jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya. Soal nomor 10. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Andalan menggunakan sistem periodik melakukan inventarisasi fisik persediaan. Berdasarkan inventarisasi fisik, diketahui terdapat barang yang dibeli dari supplier yang sedang dalam proses pengiriman sebesar 30 juta rupiah. Syarat pembelian adalah FOB destination, barang belum dijurnal dan belum dimasukkan ke dalam persediaan. Berdasarkan data tersebut, jurnal penyesuaian yang harus dilakukan adalah A. Persediaan barang dagangan 30 juta rupiah, hutang dagang 30 juta rupiah. B. Pembelian 30 juta rupiah, hutang dagang 30 juta rupiah. C. Persediaan barang dagangan 30 juta rupiah, penjualan 30 juta rupiah. Atau D. Tidak ada jurnal penyesuaian.
Dan jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya. Sesuai SAK TAP 20.8a disebutkan bahwa entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika memenuhi salah satu kondisi, yaitu entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Dengan demikian, pembelian dengan syarat FOB destination belum terjadi pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli karena baru terdapat pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan manakala barang sudah diterima di gudang pembeli sehingga sudah tepat barang belum dijurnal dan belum dimasukkan ke dalam persediaan. Bagaimana Sobat Bijak? Saya yakin materi soal jawab yang diberikan pasti sangat bermanfaat. Sobat Bijak dapat memberikan komen atau bisa bertanya langsung ke hotline chat kami. Sampai jumpa!